Tapi penjenengan perlu tahu ayat yang menyenangkan, yang menerangkan anak Allah itu adalah arti kiasan. Buktinya Alkitab. Di Injil Matius pasal 5 ayat 9. Injil Matius pasal 5 ayat 9. Di situ berbunyi, berbahagialah orang-orang yang membawa damai di muka bumi. Mereka disebut anak-anak Allah. Jamak loh ini ya, mereka disebut anak-anak Allah. Berarti anak Allah berapa? Banyak. Siapa saja? Nah, Yahudi Nasrani ada kesamaan. Di samping tentang anak, Yahudi Nasrani ada kesamaan. Kenapa kesamaannya? Yahudi Nasrani tidak suka terhadap kita orang beriman. Surat 2 120. Walan tardo ankal Yahudu walan Nasara. 2 120. Iya, monggo. Surat 2 ayat 120. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Stop, sampai di situ saja, masih panjang. Jadi ada kesamaan. Yahudi Nasrani itu sampai kapanpun tidak rela melihat kita ini beragama Islam. Tidak rela melihat kita ini memakmurkan masjid. Tidak rela melihat kita ini menegakkan agama dan seterusnya. Dia baru rela, baru senang dengan kita kalau kita sudah mengikuti mereka. Nah sekarang umat Islam yang goblok-goblok banyak mengikuti. Sholawatan nang gereja nggih. Duit memang, uang itu memang, dan seterusnya. Baik, sampai di sini. Balik lagi poin 2 tadi apa? Allah punya anak. Nah, Ibu Bapak, anak dalam Alkitab itu sebenarnya arti kiasan. Napa Ibu Bapak? Bukan arti sebenarnya. Memang ada ayat dalam Alkitab, anak Allah ada. Kalau saya mengatakan tidak ada, saya berarti salah. Ada. Tapi penjenengan perlu tahu ayat yang menyenangkan, yang menerangkan anak Allah itu adalah arti kiasan. Buktinya Alkitab. Di Injil Matius pasal 5 ayat 9. Injil Matius pasal 5 ayat 9. Di situ berbunyi, berbahagialah orang-orang yang membawa damai di muka bumi. Mereka disebut anak-anak Allah. Jamak loh ini ya, mereka disebut anak-anak Allah. Berarti anak Allah berapa? Banyak. Siapa saja? Orang yang membawa damai. Nah, jadi anak dalam Alkitab itu bukan arti sebenarnya, tapi arti kiasan. Satu.